Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hairil Effendi, MS, selaku Ketua Yayasan Universitas Oso Pontianak. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Suratman, MSI, selaku Rektor Universitas Oso Pontianak. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Bapak Dr. Horizon Mkes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Rifka MM, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andas Haji Sahrul Yadi, MSI, selaku Rais Syuriah PWNU Kalimantan Barat, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba pengetahuan dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Oso Pontianak yang mengusung tema sosialisasi vaksinasi COVID-19 ditinjau dari aspek hukum, kesehatan, dan agama. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Rektor Universitas Oso Pontianak. Yang kelima, pemaparan materi dari para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak masuk suaranya. Tidak masuk suaranya. Tidak masuk suaranya. Tidak masuk. Mana? Tidak masuk. Tak ada. Oh, ada. Udang desa.
Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Fadli Akbar. Pada Bapak kami persilakan. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, demi kelancaran acara kita berada, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang agama Islam, persilakan izinkan saya untuk memimpin doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa syamtana bi qudratil arifin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa inna ma la khafna subhanaka la ilaha illa anta. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Fadli. Selanjutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dede Suratman MSI, selaku Rektor Universitas Oso Pontianak. Pada Bapak kami persilakan. Belum mute. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan PKM, sosialisasi vaksinasi COVID-19 ditinjau dari aspek hukum, kesehatan, dan agama. Dalam keadaan sehat semua, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Andes Haji Sahrul Yadi MSI. Selamat datang Bapak di Universitas Oslo. Beliau adalah sebagai Rais Suriah PWNU Kalimantan Barat. Kemudian Ibu Dr. Rifka MM, beliau sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat. Selamat datang Ibu. Kemudian Bapak Dr. Horizon M. Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli Akbar, SHMH, sebagai moderator pada kegiatan sosialisasi ini. Dan juga yang saya hormati para peserta kegiatan sosialisasi ini yang sudah tergabung, juga kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang sudah dapat menyelenggarakan PKM ini yang melibatkan berbagai unsur, dan juga terkait dengan konten sosialisasi ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana terkait dengan vaksinasi COVID ini yang mungkin sebagian sudah merasakan bagaimana divaksinasi. Saya sendiri insya Allah akan dijadwalkan pada hari Jumat depannya. Nah,
vaksinasi ini dalam PKM ini akan kita bahas dari berbagai aspek, diantaranya hukum, kesehatan, dan agama. Sengaja kita panggil beberapa narasumber yang sangat berkompeten di dalam hal ini. Di sini ada kepala dinas, ketua ID, dan juga dari PWNU. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini yang akan nanti memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Universitas Oslo ini sudah berjalan 1 semester dan ini masuk ke semester kedua. Di sini ada 3 prodi yang sudah berjalan, yaitu ada prodi hukum, kemudian ada ilmu kelautan dan manajemen. Dan kita juga sudah mengantongi izin 2 prodi lain, yaitu prodi kimia dan biologi. Ya. Nah, dalam hal ini kegiatan ini diinisiasi oleh prodi hukum, gitu ya. Jadi saya lagi kepada para panitia dari ilmu hukum ini saya ucapkan terima kasih, gitu ya, Pak Dekan, Pak Kaprodi, dan juga semua dosen yang sudah terlibat bahu-membahu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, mungkin saya tidak panjang lebar, kita akan mendengarkan bersama paparan dari para narasumber, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai tuntas sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Dedi Suratman MSI. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Muhammad Fadli Akbar, SHMH. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Oslo, Bapak Dede Suratman MSI. Kemudian yang terhormat seluruh materi yang hadir pada hari ini, yaitu ada Dr. Harisan, kemudian ada Bapak Andes Saruliadi MSI, dan Dr. Rifka MM. Oke, baik. Sebelum saya memandu acara pada hari ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh materi yang telah hadir pada hari ini pada acara kami, pada acara praktek pada masyarakat pada hari ini. Jadi kami berterima kasih banyak. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dari ketiga materi kita hari ini. Mungkin yang pertama adalah ada Dr. Harisan. Bisa ditampilkan CV-nya, operator. Dr. Harisan, ya. Sebentar ya, ditampilkan profil singkat CV beliau. Itu. Baik, di sini Dr. Harrison merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat. Nah, yang mana sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, bisa dilihat. Kemudian pendidikan terakhir beliau Magister Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu kemudian profil singkat dari materi kedua kita, Dr. Rifka, Dr. Rifka MM, bisa tolong ditampilkan. Ya baik, ini lumayan banyak ya, kita bisa lihat riwayat pekerjaan mulai dari dokter PTT di Puskesmas Jungkat sampai dengan dokter fungsional di Puskesmas Tanjung Hulu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan sekarang 2020 sampai sekarang Direktur RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan diikuti dengan riwayat organisasi yang lumayan banyak, yaitu ada anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pontianak, Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2019, lalu 2019 sampai 2021 Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat, kemudian pengurus nasional Paralimpik juga, lalu Wakil Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia, dan sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Perhimpunan Keluarga Berencana sekaligus sebagai pengurus PD Kalimantan Barat. Oke, untuk materi ketiga kita, Dr. Handa Saryadi MSI, kebetulan CV beliau belum terkirim ya, jadi mungkin saya bacakan singkat. Beliau mempunyai track record sebagai Kepala Kantor Departemen Agama di beberapa kabupaten, di Bengkayang, kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga sempat menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, dan sekarang beliau merupakan Kepala Biro AUAK di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Adapun jabatan organisasi, pengalaman organisasi berlalu-lalang ya di organisasi Nahdlatul Ulama sampai dengan sekarang menjadi Provisorius PWNU Kalimantan Barat. Nah, itu mungkin sekian profil singkat dari ketiga materi kita hari ini yang saya rasa sangat expert untuk membahas mengenai vaksinasi ditinjau dari sisi hukum, kesehatan, dan agama. Adapun nanti sistem daripada acara kita hari ini, jika ada pertanyaan bisa disampaikan per materinya. Jadi setelah materi pertama menyampaikan, langsung dibuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa melalui komen atau menggunakan fitur raise hand ya. Nanti biar operator yang milih siapa yang harus open mic dan bertanya. Sekedar stimulus untuk materi kita hari ini, yakni pentingnya sosialisasi virus vaksinasi virus corona ini dikarenakan kita melihat mau tidak mau, secara langsung maupun tidak langsung, pandemi COVID-19 memberikan dampak pada dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kita membahas di Kota Pontianak ya, dari sisi ekonomi dan sisi kesehatan sangat berdampak. Oleh karenanya pemerintah seharusnya dipaksa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konkret. Nah, yang paling hangat saat ini adalah kebijakan vaksinasi. Akan tapi di lapangan kebijakan ini tidak begitu populis bagi masyarakat karena terlihat muncul stigma-stigma yang secara garis besar terbagi menjadi tiga dari sisi hukum, kesehatan, dan agama. Dari sisi hukum tampak mempermasalahkan dari sisi bagaimana jika ini ada unsur paksaan dalam penggunaan vaksinasi ini. Lalu kemudian di sisi kesehatan muncul isu-isu yang tidak begitu sedap ya, seperti adanya chip lah di dalam vaksin tersebut dan lain-lain. Lalu kemudian dari sisi agama yang dipertanyakan dari bahan-bahan penggunaan vaksin itu, apakah halal atau tidak, dan penggunaan vaksin ini jika tinjau dari sisi kondisinya apakah sesuai atau tidak. Nah, itu menjadi suatu hal yang diperdebatkan di kalangan masyarakat. Jadi tampaknya untuk membahas ini sangat penting. Oleh karenanya tidak usah begitu panjang lebar, marilah kita sama-sama dengarkan penjabaran dari pemateri kita terhadap tiga hal ini. Untuk yang pertama mungkin kepada
Dr. Rifka MM untuk menjelaskan dari sisi kesehatannya. Nah, kepada Dr. Rifka MM dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor OSO, Bapak Dedi Suratman MSI, Bapak narasumber dan peserta seminar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada hari ini. Terima kasih juga pada Tia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi tentang vaksinasi. Ya, kita lihat dari unsur kesehatan. Nah, selanjutnya mohon panitia slide saya. Apakah saya yang slideshow atau dari panitia? Kalau saya bentar ya. Oke. Sudah ya, udah kelihatan? Iya, Bu. Silakan, Bu. Oke. Saya yang menjalankan ya. Oke. Kelihatan, Bu? Sudah ya? Sudah, Bu. Tapi kok nggak bisa bergerak, Den? Kok nggak bisa bergerak ya? Oke, baik. Oke ya, sudah bisa. COVID-19. Bisa. Mungkin dari sana itu ya terlalu. Ya, Bu, silakan, Bu. Iya, tapi ini nggak bergerak. Kenapa? Slide-nya dari kami, Bu. Oh, pantas. Oke. Nah, kenapa ini ya? Kita lanjut ya tentang vaksinasi ini. Kenapa penting vaksinasi ini ya? Karena tadi pentingnya pencegahan di situasi saat ini. Nanti mungkin Pak Dr. Hodgson yang akan menyampaikan data-data Kalimantan Barat ya, Kota Pontianak, betapa tadi peningkatan slide betapanya tingginya ya kasus-kasus yang sekarang memang sudah agak turun landai, tapi ini. Nah, makanya pentingnya pencegahan pada saat ini ya, di mana tadi kematian yang cukup signifikan ya, kemudian adanya reinfeksi ulang ya. Jadi penyakit ini ya, kok sudah terkena kemudian sembuh, kemudian bisa lagi terulang kembali. Jadi ada reinfeksi ulang. Kemudian juga adanya mutasi-mutasi dari virus ini. Makanya ya pencegahannya menjadi sangat penting dengan tadi 3T, 5M, dan vaksinasi. Next slide. Nah, apa itu 3T, 5M ya? 3T itu adalah tracing, testing, dan treatment. Jadi dicari, kemudian diperiksa, kemudian dilakukan tadi treatment, pengobatan. Pengobatannya apa di sini ya? Tadi ada kalau misalnya OTG, orang tanpa gejala, ada bisa isolasi mandiri. Kalau bergejala ya bisa ke rumah sakit. Kemudian ada di situ ada perawatan. Nah, setelah paskanya itu ada vaksinasi dan penerapan PSBB. Nah, vaksinasi ini penting sekali ya buatnya masyarakat tadi untuk supaya pencegahan supaya tidak tertular COVID-19 ini. Kemudian 5M. 5M itu apa saja? Yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, ya, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian, dan MMM yang lain. Gitu ya. Jadi yang jelas ya bagaimana kita tadi menjaga diri kita ya terhadap penularan dari infeksi virus ini. Oke, next slide. Nah, apa tuh vaksin COVID-19? Ini adalah suatu produk biologi yang diberikan kepada seseorang yang sehat untuk mencegah tertular dari infeksi COVID-19. Pemberiannya vaksin ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan penularan COVID-19 yang meliputi upaya preventif, edukasi publik, dan diagnosa dan pengobatan. Next slide.
Nah, vaksin ini ya penting ya untuk mencegah penularan penyakit. Fungsinya adalah membentuk daya tahan tubuh. Jadi tadi membentuk antibodi ya, daya tahan tubuh. Vaksin ini dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Pemberian vaksin ini telah mampu memberikan tubuh pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Tipe vaksin yang berbeda ya juga bekerja dengan cara yang berbeda. Tapi seluruh tipe vaksin akan meninggalkan memori pada sel T dan sel B. Sehingga keduanya akan mengingat cara menghadapi virus ini di masa depannya. Biasanya diperlukan beberapa minggu sampai tubuh kita memiliki memori tersebut setelah divaksin. Menurut Bio Farma ya tentang proses pembuatan vaksin ada 10 tahun sampai 15 tahun dari awal mulanya sebuah penyakit ditemukan. Pembuatan tersebut diawali dengan dilemahkannya gen virus atau penyakit, lalu dikembangbiakkan untuk menjadi vaksin. Tapi saat ini adanya teknologi biofarmasetik dan kolaborasi mempercepat pembuatan vaksin. Jadi termasuklah vaksin COVID-19. Jadi kita tahu bahwa ini kan 2019 ya, 2019, 2020 sudah ditemukan vaksinnya di akhir 2020, kemudian sudah mulai penyuntikan di 2021 awal. Nah, kita lihat memang perkembangannya cepat sekali tadi karena adanya teknologi biofarmasetik. Ya, jadi sehingga vaksin ini juga cepat dibuat gitu ya. Dulunya butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Next slide. Nah, ada peraturan Menteri Kesehatan ya KMK 0103 tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksin COVID-19. Di sini sudah ditetapkan jenis vaksinnya ya, ada yang diproduksi oleh PT Bio Farma ya, AstraZeneca, kemudian yang dari Cina, kemudian Moderna, dari Pfizer dan Sinovac ya. Ini yang sudah diakui ya oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut, next slide. Nah, tujuan vaksin ini adalah bagaimana tadi bagaimana kita menurunkan angka kesakitan dan kematian, ya. Kita menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kedua, tujuannya adalah mempercepat mencapai kekebalan kelompok herd immunity dalam melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ya melindungi, memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat adalah menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Kita tahu dengan adanya pandemi ini ya, dampak sosialnya sangat tinggi di masyarakat, perekonomian juga melemah ya, tingkat daya beli masyarakat juga berkurang karena tadi tidak bisa bekerja dan banyaknya PHK. Makanya ini adalah solusi yang paling tepat adalah dengan vaksinasi, diharapkan ada terbentuk herd immunity dalam melindungi kesehatan masyarakat. Next slide. Nah, herd immunity atau kekebalan kelompok ini adalah program imunisasi yang bertujuan untuk membentuk herd immunity yang akan mencegah penularan penyakit lebih lanjut. Adanya herd immunity dapat melindungi kelompok rentan yang tidak dapat menerima vaksin. Kita lihat ya dari satu orang ini kalau divaksin, dari orang yang tadi ini misalnya tidak divaksin, kemudian dia di tempat yang ini yang divaksin, ini kita lihat banyak kelompok yang tidak divaksin hanya satu saja ya. Misalnya ada virus masuk ya, virus masuk sehingga kalau misalnya herd immunity tidak terbentuk, dia akan juga tertular. Tapi kalau misalnya tadi darinya semuanya ini divaksin hanya satu aja tidak divaksin, ini herd immunity akan terbentuk. Sehingga tadi penyakit itu tidak, kalau misalnya satu yang tertular ini yang lainnya bisa kebal ya karena sudah ada antibodi terhadap virus COVID-19. Next slide. Nah, tipe vaksin ya. Tipe vaksin yang beredar di Indonesia ada beberapa macam tadi yang saya sudah sebutkan tadi ya, ada 6 macam yang masuk ke Indonesia. Ada yang tadi sifatnya adalah inaktif virus vaksin. Ini adalah vaksin yang mengandung virus yang sudah dimatikan.
Kemudian ada virus-like particle vaksin. Ini ada vaksin yang menggunakan partikel mirip virus. Ada protein subunit vaksin. Ini ada vaksin yang mengandung sebagian komponen virus yang diharapkan dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Ada virus vektor vaksin. Ini adalah vaksin yang memanfaatkan virus pembawa yang tidak dapat berreplikasi dan tidak dapat menyebabkan penyakit. Ada yang DNA dan mRNA vaksin. Ini adalah vaksin memanfaatkan materi genetik virus. Ada live virus vaksin. Ini adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan sehingga tidak dapat menginfeksi dan tidak bisa bereproduksi. Next slide. Nah, ini adalah imun respon tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada yang jenisnya di sini, ada yang pakainya proteinnya, kemudian ada ini aktif virus, kemudian ada viral vektor ya. Di mana semuanya sama, konsepnya adalah tadi keluarnya masuk ke dalam tubuh akan membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Inilah respon dari imun terhadap vaksin COVID-19. Next slide. Nah, vaksin COVID yang tersedia tadi sudah saya sampaikan ya, ada Moderna, ini adalah jenis vaksin mRNA membentuk antibodi, kemudian ada Pfizer, ini adalah jenis vaksinnya mRNA ya, kemudian ada Caskinobio, ini viral vektor ya, kemudian ada AstraZeneca, viral vektor, dan Sinovac yang kemarin yang disuntikan ini adalah yang Sinovac ya, ini adalah virus inaktif ya, nanti juga akan ada virus yang lain, tapi yang beredar sekarang masih Sinovac ya, Sinovac yang jenis virusnya adalah inaktif ya. Ini sudah uji klinis ya, sudah dilakukan sehingga sudah bisa disuntikan di Indonesia dan ini sudah tahap kedua untuk penyuntikan yang vaksin Sinovac. Next slide. Nah, biomolekuler vaksin ya yang Sinovac ini adalah SARS-CoV-2 ya inaktif vaksin ya kumannya dimatikan yang mengandung epitop virus terdiri dari 4 protein struktur ya ada spike, envelope, membran, dan nukleoplasid. Inaktif vaksin ini adalah dasarnya pengembangan vaksin yang sejak lama ya, ini sudah dulu-dulunya ya memang vaksin yang sudah kita populer di kalangan Indonesia ya yang untuk imunisasi dasar ya, itu adalah vaksin yang inaktif seperti polio ya, hepatitis dan lain-lain. Yang telah dilakukan beberapa puluhan tahun. Penyuntikannya seseorang dengan virus yang dimatikan inaktif vaksin tidak akan menyebabkan infeksi serius. Jadi sudah banyak dipakai untuk pembuatan vaksin ya tadi influenza, polio dan lain-lain. Next slide. Vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac ini suci dan halal, mungkin nanti akan dijelaskan juga dari Kemenak ya bagaimana prosesnya dan lain-lain. Yang jelas Fatwa MUI ya pertanggal 8 Januari 2021 Komisi Fatwa MUI pusat menetapkan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang dianjurkan prosesnya sertifikasi oleh PT Bio Farma hukumnya ada suci dan halal. Oke, next slide. Nah, apa yang berbeda pada prosedur imunisasi yang biasanya? Jadi prosedur vaksinasi ya, ini berbeda. Prosedur vaksinasi ini tadi umurnya berbeda. Kita umurnya itu lebih dari 18 tahun ya, sekarang sudah bisa masuk ke lansia ya. Sebelumnya kan di bawah 60 tahun. Penyimpanan dan transportasi. Penyimpanan juga berbeda-beda antara jenis vaksin. Ada yang di suhunya min 18, ada yang min 80 ya, itu tergantung dari jenis vaksinnya. Dan juga kadaluarsanya juga berbeda-beda, ada yang 1 tahun, ada yang lebih. Dan aturan umum vaksin ini juga berbeda dan kewaspadaan umum juga terhadap vaksin ini juga berbeda antara yang vaksinnya yang influenza dengan COVID-19. Next slide. Nah, prosedur vaksin tadi ya adanya kesehatannya, umurnya, ada lifestyle dan occupation. Next slide. Ini peraturannya petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19 ya pencegahan dan pengendalian penyakitnya ada peraturan keputusan ya nomor 1 tahun 2001. Next slide. Dan juga adanya peraturan dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dengan PABDI ya tentang tadi rekomendasi PABDI tentang pemberian vaksin COVID-19 ya Sinovac inaktif pada pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid. Juga ada juga suratnya dari PABDI ya nomornya 2075 ya tahun 2021 tentang rekomendasi PABDI tentang pemberian vaksin COVID-19 ya
pada pasien dengan penyakit penyerta komorbid revisi yang 17 Januari 2021. Nanti saya sampaikan siapa-siapa saja yang bisa untuk disuntik vaksinasi ini. Next slide. Nah, persiapan bagi orang yang akan divaksin. Pertama adalah penapisan orang yang akan divaksin. Jadi kita screening dulu ya orang-orang yang akan divaksin. Ada tidak riwayat vaksin sebelumnya? Misalnya suntikan yang pertama itu ada alergi, maka suntikan kedua tidak bisa diberikan. Jadi atau riwayat vaksin sebelumnya merasol polio, alergi dan lain-lain. Jadi ditanyakan itu riwayat vaksin sebelumnya. Kemudian penapisan kontraindikasi dan perhatian khusus ya. Jadi tadi kalau misalnya ada penyakit penyerta, komorbid dan lain-lain. Kemudian komunikasi keamanan vaksin akan dijelaskan vaksin ini aman dan segala macam. Terus kemudian ada persiapan anafilaksik karena ininya suntikan, maka akan disiapkan obat-obat untuk shock anafilaktik. Ya, misalnya kita siapkan juga adalah obat adrenalin. Kemudian posisi dan kenyamanan pasien. Jadi pasien serileks mungkin, senyaman mungkin. Makanya biasanya disampaikan kalau mau suntik itu sebaiknya ya pakainya bajunya itu yang lengan pendek saja sehingga menyamankan untuk petugas untuk menyuntiknya. Jangan pakai lengan panjang ketat, itu agak menyulitkan untuk petugas untuk menyuntiknya. Kemudian pengendalian nyeri dan infeksi akan disampaikan ya untuknya memang yang sudah sensitif dan lain-lain. Sebaiknya kalau misalnya ada sering suntik sakit ya tadi setelah suntik minum untuk analgesik untuk menghilangkan rasa sakitnya. Nah, screening ya ini imunisasi COVID-19 tahap pertama ada formulir screening dari Kementerian Kesehatan, ada rekomendasi dari profesi ya yaitu PABDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Ini adalah karena vaksin ini adalah vaksin dewasa sehingga yang mengampunya adalah Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Mereka yang tahu apa segala macam. Jadi mereka tidak atau belum mengikuti tahap 1 dapat mengikuti pada tahap berikutnya. Lanjut, next slide. Nah, ini tahapan perencanaan vaksin COVID-19 ya ada pendataan sasaran, kemudian pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan, registrasi dan verifikasi sasaran, kemudian perhitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin pada logistik dan lain-lainnya. Ini adalah penyusunan rencana advokasi, sosialisasi dan pelatihan, penyusunan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi dan penyusunan rencana pendanaan serta penyusunan rencana operasional daerah yang sulit. Next slide. Nah, ini alur pelayanan vaksin COVID-19. Pertama adalah meja pertama itu adalah meja pendaftaran ya, sasaran vaksinasi COVID-19 sudah terdata di dalam PIKER. Kita bekerja sama dengan BPJS, jadi masuknya ke PIKER. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudahnya punya BPJS ya itu sudah terdata tuh untuk tahap berikutnya ya untuk yang masyarakat umum itu adalah di PIKER. Kita lihat lokasinya FKTP-nya pertama tuh di mana. Nah, di sini kita menunjukkan tiket yang diinput di aplikasi PIKER atau petugas mendaftar melalui verifikasi dengan NIK yang daftaran sasaran yang didapatkan pada aplikasi PIKER. Kemudian di meja 2 ada screening, ada pertanyaan, 16 pertanyaan yang ditanyakan apakah ini layak atau tidak layak untuk divaksin ya. Kemudian ditanyakan juga ada tadi kondisi penyakitnya ada komorbid atau tidak. Kemudian screening dilakukan dengan menggunakan aplikasi PIKER ya, peserta mendatangkan inform consent. Di meja 3 dilakukan vaksinasi. Di sini petugas vaksinasi ya secara intramuskuler sesuai dengan prinsip penyuntikan. Yang namanya anamnesia dan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan juga mengidentifikasi. Ini ada pencatatan dan observasi. Di sini petugas yang mencatat hasil pelayanan vaksinasi ke dalam aplikasi PIKER, kemudian juga sekali observasi, setelah suntik nggak boleh pulang, harus diobservasi selama 30 menit, apakah adanya kelainan atau pasca imunisasi ini adanya keluhan kesehatan dan lain-lain, jadi harus masih dimonitoring dan dievaluasi. Next slide. Ini ya daftar pertanyaannya ada 16, next slide. Next slide. Nah, ini. Balik lagi. Nah, ini screening ya dari pertanyaan ya. Jadi, apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jadi penyintas COVID. Penyintas COVID sebelumnya, penelitian sebelumnya itu tidak boleh. Tapi setelah ini sekarang boleh setelah 3 bulan terkena ya. Jadi paskanya kena COVID itu 3 bulan kemudian dia boleh suntik. Apakah sedang hamil atau menyusui ini juga tidak boleh diberikan vaksinasi.
Apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Ini juga tidak boleh. Apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat suspek konfirmasi yang dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Ini juga tidak bisa. Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat, ya, berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak dan kemerahan setelah vaksinasi COVID-19 sebelumnya, ya? Ini kok pertanyaan untuk yang vaksin yang kedua. Apakah Anda sedang mendapatkan terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Ini juga tidak boleh diberikan. Apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner? Ini juga tidak boleh diberikan. Next slide. Kemudian, apakah Anda menderita penyakit autoimun, ya, sistem misalnya skoliosis, vaskulitis, autoimun lainnya juga tidak bisa, ya. Apakah Anda menderita penyakit ginjal kronis, sedang menjalani hemodialisa atau dialisis, atau peritoneal transplantasi ginjal, atau sindrom nefrotik dengan kortikosteroid? Ini juga tidak bisa diberikan. Apakah Anda menderita penyakit reumatik atau autoimun atau rheumatoid arthritis? Ini juga tidak dapat diberikan. Apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Ini, ya. Kemudian apakah Anda menderita penyakit hipertiroid karena autoimun, ya. Apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunopromes, ya, defisiensi imun atau penderita produk darah lainnya? Apakah Anda menderita penyakit diabetes? Apakah penderita HIV? Apakah Anda memiliki penyakit paru, asma, TBC, PPOK dan lainnya? Ini adalah daftar pertanyaan screening untuk tadi bisa, ya, atau tidak untuk divaksinasi. Next slide. Nah, khusus untuk yang Sinovac, ya, berdasarkan rekomendasi dari PABDI, apabila terdapat perkembangan baru terkait pemberian obat komorbid untuk vaksin Sinovac, jenis vaksin lainnya dapat ditentukan kemudian. Jadi yang dibolehkan, ya, apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, yaitu lebih dari 37,5 derajat Celcius, vaksin ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan penderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Kemudian apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil, ya, tekanan darahnya, sistol, diastolnya lebih dari 140/90, maka vaksinasi juga tidak dapat diberikan. Jika terdapat jawaban ya pada salah satu nomor 1 sampai 13, maka vaksin juga tidak dapat diberikan. Next slide. Nah, untuk pertanyaan nomor 14, ya, tadi penderita DM yang terkontrol dan HbA1c-nya di bawah 58 mmol atau 7,5 dapat diberikan vaksin. Untuk pertanyaan nomor 15, bila menderita HIV, tanyakan angka CD4-nya. Bila CD4-nya kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksin tidak dapat diberikan. Jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 16, vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol. Pada pasien TBC dan pengobatan dapat diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu pengobatan obat anti tuberkulosis. Untuk penyakit lain yang tidak dapat disebutkan dalam format screening ini dapat berkonsultasi pada dokter ahli yang merawatnya. Jadi kalau misalnya ada penyakit penyerta, silakan konsultasi ke dokter yang merawatnya. Apakah saya layak atau tidak divaksin? Dari di luar 16 pertanyaan tersebut. Next slide. Nah, kriteria inklusi di mana tadi? Ya, dewasa sehat, usia 18 sampai 59 tahun. Kemarin ini sudah dilakukan. Peserta menerima penjelasan dan mendatangi surat persetujuan setelah penjelasan, jadi informed consent, jadi bersetuju untuk dilakukan tindakan yaitu penyuntikan vaksin COVID-19. Peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Karena tadi penyuntikan pertama, kemudian harus ada lagi disuntik kedua untuk penyuntikan kedua di 14 hari berikutnya kalau yang Sinovac. Next slide. Kriteria eksklusinya ini mana? Yaitu adanya kelainan atau penyakit kronis, yaitu penyakit gangguan jantung yang berat, ya, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes, penyakit ginjal, hati, tumor dan lain-lain yang menurut petugas medis biasanya mengganggu imunitas sehingga tidak dapat lakukan. Keadaan kelainan kondisi khusus di lampiran 2 ini, ya, subjek yang memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun seperti respon imun rendah, tetapi subjek yang pada 4 minggu terakhir sudah menerima terapi yang dapat mengganggu respon imun, misalnya tadi ada imunoglobulin intravena atau produk yang berasal dari darah atau terapi obat kortikosteroid jangka panjang lebih dari 2 minggu, ini tadi mempengaruhi vaksin, ini tidak boleh diberikan. Memiliki riwayat penyakit epilepsi atau AYAN atau penyakit gangguan saraf, yaitu penurunan fungsi sistem saraf lainnya. Mendapatkan imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain pada 1 bulan ke depan, itu tidak boleh. Jadi vaksin ini tidak boleh bergabung dengan vaksin yang lain, yaitu 1 bulan. Maka tidak boleh 1 bulan ke depan, 1 bulan ke belakang. Kemudian ada berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Ini juga tidak bisa diberikan. Next slide.
Nah, kriterianya yaitu eksklusif ini pernah konfirmasi dan terdiagnosis COVID-19 ya. Tadi nggak bisa untuk tahap awal, sekarang bisa 3 bulan kemudian. Mengalami penyakit ringan, sedang dan berat, terutama penyakit infeksi dan atau demam lebih dari 37,5 dengan mengurangi infrared termometer ya. Kemudian peserta wanita yang hamil, menyusui, dan berencana hamil selama periode imunisasi berdasarkan wawancara dan hasil tes urin kehamilan. Memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin yang reaksi alerginya terdapat vaksin yang parah seperti kemerahan, sesak nafas, dan bengkak. Ada riwayat penyakit pembekuan darah yang terkombinasi ya, terkontrol, dan kelainan darah penyakit yang lainnya. Oke, next slide. Nah ini tadi beberapa yang layak dan tidak layak ya, penyakit-penyakit yang direkomendasikan oleh PABDI ya. Reaksi anafilaktik bukan akibat COVID ini layak disuntik, alergi obat layak, dan segala macam yang boleh layak misalnya autoimun dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri saja. Next slide. Ini juga HIV dan segala macam. Next slide. Oke. Kemudian lakukan persiapan vaksin. Ya, ini persiapan vaksin yang dilakukan oleh petugas, pemeriksaan vaksin, pengecekan pelarutan, ada faktor lain-lain, pelabuhan, teknik pemberian, dan lain-lain. Next slide. Kemudian ini persiapan vaksin ya, pemberian vaksin, kenali vaksin yang akan digunakan, tidak perlu dilarutkan, atau single dose atau multi dose. Yang kemarin pertama datang adalah single dose, sekarang adalah yang kemasan multi dose, satu vaksin itu bisa untuk 10 orang. Kemudian di bagian tubuh lengan kanan atau kiri atas daerah deltoid ya. Di kemasannya seperti ini, vaksinnya ada single dose, ada multi dose. Next slide. Nah, jarum suntiknya juga disiapkan ya, jenis-jenisnya karena tadi ini adalah intramuskuler. Next slide. Nah, penyuntikannya di sini ya, karena harus intramuskuler, ini adalah jaringan kulit, ini kulit, ini lemak, ini adalah otot. Nah, kenanya harus di otot, daerah deltoid, jadi harus kena ke otot. Jadi seperti ini suntiknya, daerah sini ya. Ini daerah namanya deltoid, dan dikenakan sampai ke sini. Jadi jarumnya agak panjang sedikit. Ya, di sini dia suntik. Daerah sini yang bisa disuntik ya. Daerah segitiga ini, daerah yang ada ototnya. Namanya daerah deltoid. Next slide. Nah, prosedur vaksin pada orang dewasa ya, jadi kita harus memperhatikan penyimpanan, perhatikan kadaluarsa, kuasa, dan lain-lain. Next slide. Nah, pemberian vaksin secara bersamaan tadi tidak boleh ya untuk vaksin-vaksin ini, karena tadi dia akan berinteraksi yang lain. Bila akan memberikan 2 jenis vaksin ya, hendaknya tidak diberikan pada waktu yang bersamaan atau jedanya 28 hari, kecuali vaksin campak dan yellow fever boleh diberikan kurang lebih dari 28 hari. Jadi pemberian 2 jenis suntik atau lebih dari vaksin hidup secara bersamaan menghasilkan antibodi yang adekuat untuk melindunginya. Pemberian 2 jenis suntikan atau lebih vaksin hidup yang tidak bersamaan harinya akan menghasilkan antibodi yang tidak adekuat untuk perlindungannya. Next slide. Nah, pemberian vaksin Sinovac bersama dengan vaksin lainnya bolehkah? Yang jelas tadi vaksin Sinovac tidak diberikan pada waktu yang bersamaan dengan vaksin lain atau jeda kurang dari 28 hari karena ini vaksinnya masih baru ya, pemberian bersamaan atau kurang dari 28 hari dikhawatirkan akan sulit mengamati kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin COVID-19 tersebut. Next slide. Minimum interval dan pada usianya dosis vaksin tidak boleh diberikan dengan interval kurang interval minimum yaitu di awal atau dari usianya atau minimum. Jadi tidak boleh diberikan kurang dari 18 tahun. Next slide. Nah, pemanjangan interval di antara 2 dosis ya, tidak semua vaksinasi. Ini ya, penelitian nih masih tentang interval vaksin masih diperpanjang atau tidak, jadi masih kita lihat ya suntikan berikutnya kalau Sinovac ini 6 bulan berikutnya, jadi kayaknya pembentukan antibodi hanya di dalam tubuh membentuk antibodi selama 2 minggu, kemudian disuntik lagi baru ini kebal selama 6 bulan. Next slide. Nah, kalau sudah suntik akan mendapatkan kartu vaksin COVID-19 seperti ini ya. Dan nanti akan ada jadwal lagi untuk penyuntikan ulang. Next slide. Nah, reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin ya, ini hampir sama dengan semua vaksin yang lain, yaitu ada beberapa reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, ada reaksi lokal lain yang berat, misalnya ada selulitis. Ada reaksi sistemik, misalnya ada demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemas, sakit kepala, ya. Atau reaksi lain biasanya ada reaksi alergi, ada urtikaria, udem, ya ada reaksi
anafilaksis, dan mungkin sinkop sampai pingsan. Ya, ini biasanya sama dengan semuanya jenis vaksin. Next slide. Nah, ini SOP yang diikuti ya. Setelah vaksin, mintalah pasien untuk menunggu 30 menit ya melihat adanya reaksi cepat yang terjadi setelah vaksin. Bila tidak ada reaksi yang cepat, dia bisa pulang. Biasanya petugas akan memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada keluhan pasca vaksin. Petugas akan melakukan pemantauan reaksi tersebut dan sesungguhnya ini sudah dimulai pemantauan kasus KIPI langsung secara vaksinasi. Jadi nanti akan puskesmas atau rumah sakit akan laporan ya, tentang KIPI ke Dinas Kesehatan. Next slide. Nah, ini setelah divaksin, infeksi ya. Biasanya nih ya, vaksin membutuhkan waktu yang untuk menunjukkan kekebalan ini kan macam-macam. Bisa hari pertama dosis vaksin pertama ya, kemudian ada 12 hari kemudian imunitas akan mulai terbentuk, 21 hari kemudian baru vaksin yang kedua disuntik, atau hari ke-28 imunitas akan terbentuk. Jadi macam-macam ya untuk kasusnya yang ada penyuntikan vaksin ini. Next slide. Nah, perjalanan klinisnya ini perjalanan klinis untuk pasien ya dari beberapa kasusnya perkiraan masa inkubasi SARS-CoV ini bisa 2 sampai 14 hari, rata-rata bisa 5,1 hari. Hampir semua orang yang terinfeksi diperkirakan akan memiliki gejala 12 hari setelah infeksi. Gejala COVID awalnya dimulai dengan lemah, demam, intermittent ringan, mialgia, batuk kering, dan sesak nafas yang dapat membaik atau memburuk menjadi gejala sesak atau batuk produktif. Waktu rata-rata onsite-nya mulainya sesaknya kira-kira sekitar 6 hari. Waktu median dari perawatan hingga perkembangan menjadi berat ya. Waktu butuh ventilasi, mekanisme dan perawatan di ICU ada sekitar hari ke-8 atau hari ke-10. Next slide. Nah, ini tadi untuk hoax ya, next slide. Nah, next slide. Ini apakah kenapa ya? Ini apakah vaksin akan menjadi penyumbang positif? Ya, tidak ya, karena vaksin bukanlah virus yang aktif yang bisa menimbulkan penyakit. Hal ini harus dijelaskan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika seorang sudah divaksin dan badannya sudah membentuk antibodi, maka biasanya saat diperiksa rapid antibody akan memberikan hasil yang reaktif. Next slide. Katanya COVID itu bermutasi. Jadi untuk apa divaksin? Jadi jelas ya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini memang memiliki kemampuan bermutasi. Vaksin juga justru akan melatih sistem kelompok tubuh kita untuk mengenali virus corona, termasuk hasil mutasinya. Vaksin ini juga diprediksi membentuk kekebalan silang terhadap virus corona yang lainnya. Next slide. Nah, tadi katanya vaksin ini ada chipnya dan lain-lain, itu juga hoax ya, tidak ada bahwa vaksin ini ada chip, kemudian bisa dilihat, kemana dipantau, bisa dipantau, itu juga hoax. Jadi waspada ya, selalu cek kebenaran berita terkait COVID-19 sebelum disebarkan. Hindari menjadi sarjana WhatsApp ya dari Universitas YouTube. Ya, kita makan, kita berpikir daripada kecepatan jari ya kita untuk memforward berita-berita palsu. Next slide. Ya, penanganan COVID-19 tidak dapat hanya bergantung pada upaya kesehatannya saja, yaitu vaksinasi dan pengobatan. Upaya penanganan COVID-19 harus dimulai dari masyarakat itu sendiri untuk dapat beradaptasi dengan situasi baru. Untuk itu diperlukan suatu konsep perubahan perilaku yang membantu masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan situasi COVID-19 yang lebih cepat. Ya, perubahan perilaku bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Next slide. Nah, walaupun ada vaksin COVID-19 harus juga menerapi 3M ya. Sekalipun ada vaksin tetap harus 3M. Sekarang sampai menunggu vaksinnya ada, maka kita ada 3M ya. Ini karena tadi masyarakat harus tetap mengupayakan pencegahan COVID-19 sebab vaksin berperan melengkapi upaya pencegahan dan pertahanan tubuh manusia dari virus corona. Kata Pak Presiden ya, meskipun vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk tadi. Tidak semua bisa tadi terbentuk herd immunity-nya. Lanjut, next slide.
Nah, mengapa harus tetap menerapkan 3M? Karena tadi proses vaksinasi membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Vaksinasi Indonesia ini diberikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin dan prioritas target vaksinasinya. Belum ada vaksin dengan efikasi 100%. Jadi efikasi pada vaksin hanya 90-95%. Artinya ada 5-10 dari 100 orang kemungkinan terjangkit COVID-19 walaupun telah divaksinasi. Kemudian ya belum semua kelompok dapat divaksinasi. Vaksinasi di Indonesia sementara hanya ditunjukkan untuk penduduk berusia 15-18 walaupun sekarang sudah sampai di atas ya, lansia sudah bisa ya, tapi tanpa penyakit penyerta. Belum diketahui berapa lama kekebalannya bertahan. Tadi kemungkinan baru bertahan hanya 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Learning point-nya adalah masyarakat membutuhkan informasi yang benar tentang segala hal menyangkut COVID-19. Penyebaran pesan baik untuk mengangkat semangat dan kondisi moral masyarakat dan keluarga Indonesia agar tidak terpuruk, membuat isi pesan yang membantu keluarga dan menghadapi pandemi, sehingga informasi yang baik harus masuk ke rumah. Menjaga roda penggerak tubuhnya sosialis kapital untuk membantu lapisan masyarakat dan keluarga Indonesia yang perlu dibantu. Next slide. Nah, take home message-nya adalah vaksinasi belum tentu menjamin 100% kebal COVID-19. Vaksinasi diharapkan dapat mencapai herd immunity sehingga pandemi COVID-19 dapat teratasi, tapi vaksinasi bukan segala-galanya. Lalu terapkan 3M dan protokol kesehatan ya. Kemudian terdapat kemungkinan pada saat dilakukan vaksinasi seorang telah terinfeksi atau terpapar COVID-19 dalam masa inkubasi dan gejala munculnya serta terkonfirmasi secara pasca vaksin. Resiko terjangkit COVID-19 memang akan setelah diberikan vaksin ya resiko jauh lebih rendah dan gejala juga lebih ringan. Next slide. Nah, optimis ya kita untuknya ini untuk COVID-19 mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Rifka. Sangat jelas ya. Ada beberapa poin yang bisa tepatnya saya tangkap nih. Yang sangat penting untuk kita ketahui bersama mengenai vaksinasi ini dari sisi kesehatan. Yaitu yang utama adalah tujuan dari vaksinasi ini sendiri adalah membangun herd immunity, kekebalan kelompok. Yang mana nanti ketika divaksinasi, vaksin itu masuk, kemudian munculkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh yang pada akhirnya nanti membentuk antibodi pada tubuh kita. Dan ada hal penting lagi yaitu berkenaan dengan proses vaksinasi yang mana harus melalui meja pendaftaran, lalu kemudian screening terlebih dahulu, vaksinasi, kemudian lalu ada pencatatan. Dan poin terakhir yang penting menurut saya yaitu berusaha mencari berita yang benar mengenai vaksinasi ini sendiri. Jangan mudah termakan berita-berita hoax. Karena apa? Tidak lain dan tidak bukan tujuan vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan moral daripada masyarakat. Nah, itu tampaknya beberapa poin penting yang saya dapat, yang bisa ditangkaplah dari penjelasan Dr. Rifka tadi. Oke, bagi teman-teman sekalian, audien yang ingin bertanya bisa langsung menekan fitur raise hand. Nanti biar saya pilih langsung open mic. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Bisa langsung ini raise hand dan dibuka open mic ya maksudnya. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan vaksinasi ini dari sisi kesehatan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke ini ya, ke pemateri yang kedua. Ini Dr. Harrison. Oke, tidak ada yang bertanya. Mungkin langsung masuk kepada pemateri kedua kita ya. Ini Dr. Harrison selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kepadanya dipersilahkan.
Oke, sambil menunggu materi kedua kita, sedikit ini ya, kendala teknis. Jadi masih materi utama tadi, jika ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa, bisa langsung bertanya. 5 menit lah, sampai 5 menit ke depan, sambil menunggu. Ini berkenaan dengan ini ya, kesehatan, dari sisi kesehatan, vaksinasi ini ditinjau dari sisi kesehatan. Jadi tampaknya sangat jelas oleh penjelasan dari Dr. Rifka ini, jadi mungkin sulit nih untuk menyimpulkan pertanyaan ya, karena sangat jelas sampai muncul juga motivasi-motivasi di situ, jadi sangat luar biasa lah. Mungkin begini, Dr. Rifka, saya saja nih yang ingin bertanya. Jadi karena di lingkungan saya, baik dari lingkungan kerjaan ataupun keluarga dan sosial, kerap kali stigma-stigma itu muncul, stigma negatif yang entah itu hoax atau apa. Tetapi bagaimana sebaiknya gitu kita mensosialisasikan hal ini dengan cara yang simpel, tetapi mereka paham gitu kalau bahwa vaksinasi ini penting gitu. Kalau dijelaskan secara mendetail itu kan tampaknya agak sulit. Nah mungkin begitu, Dr. Rifka. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya simpel memang. Jadi sampaikan saja kalau kita divaksin kita kebal. Kita kebal tadi membentuk antibodi sehingga kita kemungkinan kecil tertular penyakit COVID-19. Tapi tadi kalau kita tidak menjaga 3M, kemungkinan tertular tetap ada. Jadi walaupun sudah divaksin ya, 3M tetap dijalankan, pakai masker. Jadi jangan ini ya, nanti adik-adik lagi biasanya. Saya sudah vaksin nih, saya sudah kebal, kemudian pergi dia kuat kumpul-kumpul tanpa pakai masker. Ini kena lagi. Permasalahan kalau adik-adik kebal ya, kemudian tapi di rumahnya itu ada banyak orang tua atau nenek, kakek yang berisiko tinggi, kemungkinan menularkan kepada mereka. Jangan masalah ya, karena mereka tidak begitu kebal ya, sehingga mereka terkena ada jadi buat adik-adik semuanya ya, kalau ditanya tadi sudahnya divaksin ya, insya Allah ya tadi membentuk antibodi, tapi jangan Baik. Baik, terima kasih Dr. Rifka penjelasannya. Nah ini kebetulan sudah hadir Kepala Dinkes Kalimantan Barat. Selamat datang Pak. Mungkin langsung saja masuk ke materi kedua, yaitu dari Dr. Harrison untuk menjelaskan mengenai vaksinasi virus COVID-19 ditinjau dari sisi kebijakan, dari kebijakan pemerintah sendiri bagaimana, dan kemudian mungkin bisa disinggung juga bagaimana nanti bermuara kepada dari pelaksanaan vaksinasi ini gitu bagi masyarakat dari sisi hukum dan kebijakan lebih tepatnya begitu dokter. Pada Dr. Harrison silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang namanya Chin Xiaomi itu seharusnya dimatiin dulu itunya, supaya kita bisa konsentrasi mendengar satu sumber suara saja. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ada Dr. Rifka ya, ada siapa saja di sini, Pak Rektor, teman-teman Civitas Akademika Universitas Oslo ya. Saya mohon maaf, hari ini kita banyak sekali rapat yang menyangkut penanganan pekerja migran Indonesia di perbatasan. Jadi baru bisa saya tinggalkan sekarang ya. Langsung saja kita bahas. Mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Rifka, saya hanya dari sisi kebijakan saja. Ya, slide bisa ditampilkan slide-nya.
Kenapa tidak dari kita aja? Bisa ditampilkan slide-nya? Oke, sebentar hari ini ya, sudah. Oke. Ini sudah bisa ya? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, seperti kita ketahui, kalau yang namanya pandemi COVID itu sekarang melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan kebangsaan, dan dari segi ekonomi juga sangat terpukul sebenarnya ya, dan termasuk yang sekarang paling terpukul itu adalah dari sektor pariwisata. Oke, slide berikutnya. Ini yang terbaru. Ini kasus kita untuk di Kalimantan Barat yang terbaru ya, tanggal 20 Maret itu kasus aktifnya ada 707, dan meninggal itu hari ini ditambah 1, ada tenaga kesehatan kita yang meninggal bidan di puskesmas di Kabupaten Langga ya. Kemarin meninggal, masih muda sebenarnya, umurnya sekitar 40 tahun ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini perkembangan kasus kita. Kasus kita ini sekarang makin lama makin meningkat ya. Kemarin dapat kita kendalikan, tetapi di minggu terakhir ini terus meningkat. Ini sebenarnya karena permasalahan adanya ditenggarai karena adanya pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia ya, yang seharusnya mereka masuk dalam keadaan negatif COVID-19 dengan pemeriksaan PCR. Tapi ternyata mereka suratnya itu surat lama ya, surat pemeriksaan pada bulan Januari, lalu mereka masuk pada bulan Maret ya. Dan ini tidak boleh kalau menurut surat edaran Satgas Nasional COVID-19, itu seseorang yang dari warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia maupun warga negara asing ke Indonesia, itu harus membawa surat PCR negatif maksimal 3 hari sebelum hari dia masuk ke Indonesia. Nah, ini PCR-nya ternyata setelah kita PCR lagi, ternyata mereka banyak yang positif dengan viral load yang tinggi atau nilai CT yang rendah ya. Nah, ini sehari itu ada sekitar 150 orang tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia, orang-orang yang dideportasi maupun repatriasi yang dipulangkan oleh kerajaan Malaysia. Nah, mereka ini ternyata positif ya, karena memang sebenarnya Malaysia juga tinggi kasus COVID-19-nya. Nah, ini yang menyebabkan kasus kita di minggu-minggu terakhir ini meningkat. Ya, slide. Ya, ini kasus kematian, slide. Ini resiko ya, slide. Nah, ini zona risiko ini 28 Februari ya. Nah, tetapi ini belum diupdate oleh yang menentukan zona risiko ini adalah Satgas Nasional ya. Satgas Nasional ini belum diupdate oleh mereka. Biasanya mereka update setiap minggu, tapi kemarin ada permasalahan sehingga belum diupdate sampai sekarang. Ya, slide. Nah, sebenarnya untuk pandemi ini kita ada yang namanya Swiss keju, Swiss teori, teori keju ala Swiss. Keju Swiss itu sebenarnya kan berbolong-bolong ya, fermentasinya itu menyebabkan dia ada bolong-bolong, sehingga kalau misalnya kita ambil sebagai sebagai pertahanan, maka di belakang itu nanti ada yang pertama mungkin jaga jarak, ya, kemudian tidak keluar rumah jikalau sakit, ya. Tapi ini itu ada bolong-bolongnya, artinya tetap kita tidak menjaga jarak misalnya. Kemudian lalu kita memakai masker,
Nah, tetapi ada yang tidak pakai masker, ada bolongnya, ya. Nah, itu kan kemudian menghindari atau menyentuh muka, kemudian mencuci tangan, ya. Ini kan yang 3M sebenarnya, yang tanggung jawab individu. Kemudian yang tanggung jawab bersama itu sebenarnya tes atau pelacakan, kemudian ventilasi ruangan itu harus benar-benar terbuka bagus. Kemudian misalnya himbauan pemerintah, dukungan finansial, kemudian karantina dan isolasi bagi yang positif, lalu terakhir vaksin. Ya, nah mekanisme pertahanan ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi dia ada bolong-bolongnya, ya, yang menyebabkan sebenarnya tetap terjadi penularan. Terakhir ini kita melaksanakan vaksin. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya sudah mekanisme pertahanan yang kita lakukan, tetapi memang ada bolong-bolong. Ya, oke, slide. Ya, sebenarnya ada dua cara untuk kita terlepas dari pandemi. Pertama, ditemukannya obat. Sampai sekarang ini belum ada obat yang ditemukan, ya. Yang efektif ditemukan itu belum ada. Ya, dokter di rumah sakit itu hanya melaksanakan penelitian terbaru yang sebenarnya belum secara ilmiah terbukti, ya. Nah, jadi kadang-kadang berubah-ubah terus dan secara evidence based dia belum benar-benar terbukti. Nah, jadi sampai sekarang memang belum ada obat yang ditemukan untuk COVID. Kedua adalah bila terjadi herd immunity. Herd immunity itu di mana 80% dari populasi masyarakat Indonesia ini sudah kebal terhadap COVID. Nah, kalau mereka kebal, maka virus itu sendirinya akan turun, ya. Yang 20% tidak kebal itu akan dilindungi oleh 80%. Ini teorinya, ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi herd immunity, di mana 80% populasi kita sudah kebal, maka pandemi ini akan berakhir. Ya, virusnya akan menghilang karena tidak bisa hidup di mana-mana di hostnya, dalam hal ini tubuh manusia yang orang itu sudah kebal, ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa pandemi terjadi herd immunity atau kebal, di mana masyarakat kebal 80%, itu ada dua cara. Pertama adalah dengan membiarkan masyarakat di suatu populasi itu tertular. Jadi kita biarkan mereka tertular semua. Nanti kan mereka akan timbul kekebalan, ya. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau dia tertular oleh virus yang aktif, maka mereka ini akan menderita sakit. Sakit bisa saja dia masuk ke rumah sakit, hasil akhir dari sakit itu bisa saja dia sembuh, bisa dia cacat, bisa saja menjadi fatal menyebabkan suatu kematian. Dan sakit sendiri sebenarnya akan menyebabkan mereka mengeluarkan biaya, dan juga pemerintah juga akan membiarkan pembiayaan. Jadi tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kita tertular untuk mencapai 80% populasi kebal dari COVID ini, ya. Nah, untuk itu dengan cara kedua adalah dengan memberikan vaksinasi. Vaksinasi sendiri sebenarnya upaya untuk memberikan kekebalan kepada populasi dengan cara memberikan suntikan virus yang sudah dimatikan. Ya, nah virusnya sudah dimatikan, lalu sistem kekebalan tubuh nanti akan mengenal sebagai ini suatu antigen virus COVID, lalu tubuh kita akan merespon dengan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi ini nanti yang diharapkan bertahan 6 bulan, 1 tahun, sehingga kita bisa kebal, masyarakat kita bisa kebal 80% kalau semuanya nanti kita imunisasi. Jadi kita melaksanakan imunisasi dalam rangka vaksinasi dalam rangka supaya terjadi herd immunity atau di mana 80% populasi kita kebal terhadap COVID-19. Ya, slide. Slide. Oke, ini tadi sudah tujuan vaksinasi, membentuk kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian. Ya, jadi orang yang sudah divaksin ini nanti akan orang yang sudah divaksin ini nanti bisa saja dia tetap tertular, kan, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rifka, ya, karena dia ada yang namanya efikasi 65,sekian%, nanti saya bahas di belakang. Dia bisa saja tertular, tetapi orang yang sudah divaksin apabila tertular dia akan lebih kuat apabila dia tidak divaksin, ya. Ya, slide. Sebenarnya program vaksinasi ini sudah berjalan di Indonesia lama, ya. Jadi kita sudah melakukan vaksinasi kepada balita,
kita kecil dulu mungkin sudah divaksinasi ya. Dan yang paling kemarin yang sudah kita lakukan adalah vaksinasi cacar, di mana pada tahun 1980 di Indonesia dinyatakan bebas cacar. Cacarnya ini cacar variola ya, beda dengan varicella. Cacarnya ada dua, varicella dan variola. Varicella itu yang cacar-cacar air ya. Tapi kalau yang variola ini cacarnya seperti cacar air tapi isinya nanah ya. Orang yang sembuh dari cacar variola ini dia bopeng-bopeng ya. Dan sekarang di Indonesia sudah tidak ada lagi virus variola karena kita melakukan program vaksinasi terus-menerus ya. Sehingga kita pada tahun 1980 sudah dinyatakan bebas dari variola dan sekarang anak-anak balita tidak diberikan lagi vaksin variola ya. Mereka diberikan vaksin DPT, polio, BCG dan lain-lain ya. Nah, pada tahun 2006 kita juga sudah tidak lagi menemukan kasus polio ya. Nah, kita sudah mendapatkan sertifikasi polio pada tahun 2014 dan kita masih mencari sebenarnya ya. Jangan sampai setelah mendapat sertifikat kita masih ada polio ya. Nah, diharapkan nanti polio ini juga akan eradikasi karena program vaksinasi ya. Oke, slide. Nah, virus ini sebenarnya adalah virus yang diinaktif atau dimatikan. Itu sama dengan virus imunisasi influenza, IPV ya, untuk kanker rahim ya, imunisasi rabies, hepatitis A, hepatitis B. Ini sebenarnya adalah virus-virus yang sudah mati lalu kita suntikkan ke tubuh manusia. Ya, slide. Nah, ini sejalan dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan banyaknya penelitian, sekarang ini sudah ada penelitian apa saja yang terkandung di dalam virus COVID-19 itu. Jadi dia punya spike protein, punya nukleokapsid, dan genom RNA. Ya, slide. Nah, slide ini begini. Kalau untuk vaksin yang kita sekarang dapatkan adalah vaksin Sinovac. Nah, Sinovac ini sebenarnya menyimpannya cukup di suhu 2-8 derajat Celcius, di mana puskesmas-puskesmas kita sudah punya semua kulkas vaksin 2-8 derajat Celcius. Tetapi kalau ada beberapa vaksin dari luar, misalnya dari Moderna ya, atau dari Pfizer, itu justru harus disimpan di -20 sampai -70, dan itu sebenarnya kita tidak punya vaksin untuk menyimpan ini. Ya, slide. Nah, saya jelaskan kembali mengenai efikasi ya. Jadi efikasi Sinovac itu adalah 65,3%. Kalau di Indonesia, kalau di Brasil dia 78%, kalau di Turki dia 91,25%. Ya. Nah, ini kenapa beda efikasi? Karena beda genetik antara orang Indonesia dengan orang Brazil dan orang Turki. Dan juga berbeda gizi antara orang Indonesia, orang Brazil, dan orang Turki, sehingga mempengaruhi efikasi. Efikasi apa? Efikasi adalah apabila kita disuntikan vaksin, efikasi yang diperoleh vaksin Sinovac sebesar 65,3% berarti dengan vaksinasi berpotensi menurunkan kemungkinan seseorang terinfeksi sebesar 65,3%. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita divaksin, sebenarnya kita memang bisa tertular. Karena kita masih mempunyai kemungkinan tertular sebesar 34,7%, ya. Jadi seorang yang sudah divaksin tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, ya. Kita hanya menurunkan risiko, ya. Dan syarat WHO, vaksin dapat digunakan apabila dia mampu menurunkan 50% risiko tertular. Nah, kita ada Sinovac yang ternyata efikasinya 65,3%. Nah, kalau vaksin AstraZeneca kemarin, dia malah lebih rendah, ya, efikasinya 62,sekian%. Itu vaksin yang berasal dari Inggris. Ya, selanjutnya, slide. Di Indonesia memesan vaksin-vaksin ini, Anda perlu mengetahui, adik-adik perlu mengetahui bahwa vaksin ini kebutuhan dunia itu 11 miliar vaksin. Sementara pabrikan dunia hanya mampu memproduksi vaksin itu 6 miliar satu tahun. Ya, itu pun sudah termasuk vaksin-vaksin yang rutin. Ya, misalnya BCG, DPT, apa segala macam itu sudah termasuk. Jadi memang sekarang ini dalam keadaan rebutan. Makanya Indonesia mendapatkan vaksinnya itu tersendat-sendat. Ya.
tidak sekaligus bisa dapatkan untuk misalnya 250 juta penduduk Indonesia, tidak bisa. Vaksin itu datanya tersendat-sendat karena memang kita harus berebut dengan negara-negara lain dalam memperebutkan vaksin ini. Ya. Slide. Nah, untuk itu karena vaksin terbatas, datangnya itu melalui tahapan sesuai dengan kemampuan pabrik-pabrik vaksin dunia mensuplai Indonesia, ya, maka dia dibagi per tahapan. Ya. Tahap pertama itu adalah tahap orang yang mempunyai risiko paling tinggi dalam tertular COVID. Jadi itu adalah petugas kesehatan. Nah, kita sudah laksanakan terhadap petugas kesehatan pada akhir bulan Februari, ya. Februari kita sudah laksanakan. Kemudian tahap kedua adalah orang yang berisiko paling tinggi kedua itu adalah lansia. Nah, jadi lansia, orang yang berumur 60 tahun ke atas, itu kita lakukan vaksinasi sekarang di puskesmas, mereka bisa datang untuk dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian orang yang berisiko setelah lansia adalah pelayan publik. Nah, pelayan publik ini sekarang juga sedang kita lakukan vaksinasi. Nanti ada tahap ketiga, di mana nanti adalah masyarakat rentan, ya, masyarakat lain. Kemudian tahap keempat lanjutan. Ya, jadi memang vaksinasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan suplai vaksin yang kita terima dari Jakarta, dan Jakarta itu menerima dari yang lain. Ya. Slide. Ya, ini untuk tahap kedua ini kita melaksanakan, seharusnya di Indonesia kita melaksanakan pada lansia, tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, keamanan, pelayanan publik, transportasi publik, atlet, wartawan, pekerja media, dan pariwisata. Ini adalah tahap kedua yang harus kita lakukan vaksinasi, dan sekarang kita sedang melakukan vaksinasi. Nah, slide. Sebenarnya jangan khawatir dari vaksinasi ini, ada beberapa penyakit yang sebenarnya tidak boleh, itu adalah jika tensinya lebih dari 180 ke 110, atau kalau orang yang DM itu dia mungkin sedang ada DM akut, misalnya ada luka di kakinya yang tidak sembuh-sembuh, maka kita tidak lakukan vaksinasi. Slide. Ini termasuk orang-orang yang bisa dilakukan vaksinasi. Ya. Oke, slide. Nah, ada beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi, ya, yang bisa yaitu nyeri atau kemerahan bengkak di tempat suntikan, atau reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis, ya. Kemudian reaksi sistemik, ada demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, atau kepala sakit. Ini kalau misalnya terjadi setelah kita divaksin, kadang-kadang keluar gejala-gejala ini. Ya, reaksi lain seperti reaksi alergi, misalnya kemerahan pada kulit. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk alur pelayanan vaksin nanti dia ada di 4 meja. Meja pertama pendaftaran, meja kedua di screening, apakah dia ada penyakit-penyakit yang merupakan kontraindikasi dari pelaksanaan vaksinasi, kemudian dilakukan vaksinasi, dan kemudian diobservasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi-reaksi yang tidak diharapkan setelah pemberian suntikan vaksin. Slide. Nah, kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi, biasanya nanti tim akan turun melakukan pengamatan dan melakukan pelaporan. Bila terjadi kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi yang memerlukan perawatan, maka yang bersangkutan akan dirawat di rumah sakit, dan semua biayanya akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, slide. 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 Ya, sebenarnya hanya ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya. Mungkin nanti kita bisa banyak berdiskusi saja
Karena mungkin diskusinya lebih baik kalau kita lebih banyak diskusi, mungkin akan lebih paham justru daripada kalau kita satu arah ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Harrison. Mungkin sedikit tadi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap nih, Dok. Salah satunya adalah mengenai kebijakan pertahanan. Salah satunya adalah sebenarnya dengan pemberian obat, tetapi obat belum ditemukan untuk virus corona ini. Akhirnya adalah kebijakan vaksinasi. Yang mana kebijakan ini di Indonesia sempat berhasil. Ini dari imunisasi polio dan cacar. Akhirnya ini berusaha diulangi kembali kebijakan pertahanan yaitu vaksinasi. Lalu kenapa Sinovac yang dipilih? Karena untuk mengurangi tingkat resiko tertular itu sangat tinggi, maksudnya menekan menjadi 65,3%. Lalu kemudian ada tadi tahapan-tahapan vaksinasi, ini dari sisi kebijakan yang mana pemberian vaksin itu dilihat berdasarkan resiko yang paling tinggi tertular. Maka ada yang pertama adalah petugas kesehatan, lanjut kepada lansia, pelayan publik, lalu masyarakat di wilayah yang sangat rentan untuk tertular. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih dari Saudara Roy ya. Nah, ini pertanyaannya karena dia sudah mengirim lewat chat, jadi mungkin langsung saya bacakan saja, Dok. Yaitu pertanyaan mengenai berkaitan dengan tadi kan berbicara tentang efikasi. Jadi yang ditanyakan oleh Saudara Roy ini mengenai vaksin AstraZeneca. Nah, ini efikasinya seperti apa, Dok? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai program pembelajaran tatap muka. Ini kan otomatis ada kerjasama atau koordinasi bahasanya dari Dinkes dengan Pemda untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini acuannya dari mana? Kenapa Pemda itu masih tidak membolehkan untuk pelajaran tatap muka? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan acuannya dari mana, atau ini bentuknya hanya rekomendasi saja dari Dinkes kepada Pemda, atau seperti apa, Dok, dari sisi kebijakannya? Nah, mungkin dua pertanyaan itu dulu, Dok. Tadi ada dari teman kita ini, Roy. Gitu, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengenai efikasi AstraZeneca 22%, ya, dia lebih rendah daripada Sinovac. Nah, tetapi sekarang AstraZeneca ini di beberapa negara dicari karena beberapa alasan. Ada yang menyebabkan efek samping itu pembekuan dari darah, ya. Pembekuan darah itu membahayakan. Dan ini di beberapa negara dicari. Ya. Dan, kalau negara kita ini sebenarnya sudah masuk, tapi kita Kalbar tidak menerima AstraZeneca. Kita tetap menggunakan Sinovac, ya, dari Sinovac, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai sebenarnya pertemuan tatap muka di sekolah-sekolah itu ada persyaratan bahwa satu, ya, harus disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, sekolahnya benar-benar sudah sarana prasarananya sudah memenuhi protokol kesehatan. Ketiga, ada persetujuan dari orang tua, ya, ada persetujuan dari orang tua. Nah, pemerintah dalam hal ini, pemerintah provinsi itu mempunyai kewenangan untuk mengizinkan atau menolak pertemuan tatap muka di sekolahnya. Kita melakukan penelitian, melakukan tes terhadap guru di SMA di Kota Pontianak. Jadi dari guru yang kita tes di Kota Pontianak itu 10% itu mengalami positif COVID-19, ya. Lebih rendah pada siswanya itu 6,5%. Ya, ini kita sudah lakukan pemeriksaan, dan ini yang sebenarnya menyebabkan
untuk SMK. Kan kalau pelajaran sekolah menengah atas SMK ini kan kewenangan provinsi. Provinsi menyarankan di stop itu pertemuan tatap muka ya. Karena ingat sebenarnya prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan murid dan guru itu hal yang utama. Nah, jadi berdasarkan pemeriksaan kami lakukan, maka Dinas Kesehatan dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyetopan atau penghentian dulu pertemuan tatap muka di sekolah. Ya. Ya. Oke, terima kasih Dok. Jadi pada intinya acuannya melihat daripada sekolah itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan mulai dari fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Lalu kemudian ada persetujuan dari orang tua dan melihat juga dari wilayah tersebut bagaimana dampak dari penyebaran corona atau kisaran penyebarannya lah sampai pada tahap mana. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian juga ada pertanyaan nih Dok dari orang yang sama mengenai jadwal vaksinasi untuk mahasiswa dan masyarakat umum di Kalimantan Barat itu kapan gitu Dok untuk jadwal vaksinasinya gitu. Mungkin itu Dok satu pertanyaan tadi ada dari orang yang sama mengenai jadwal vaksinasi untuk mahasiswa. Ya. Ya, betul ya. Nah, jadi kita ketahui vaksin datangnya secara bertahap. Nah, karena ini sedikit sekali sebenarnya vaksin yang didapatkan di Indonesia dari pabrik-pabrik vaksin di dunia. Nah, jadi untuk tahap pertama itu kita menerima 18.360 vial vaksin. Satu vial. Kemudian tahap kedua kita mendapatkan vial vaksin. Ya, dan ini juga satu dosis vial untuk satu dosis. Ya. Nah, untuk tahap kedua 8.000. Kemudian untuk tahap kedua kita terima 12.300. Nah, jadi ini kan tidak cukup. Jadi kalau hanya jumlahnya ribuan, puluhan ribuan ini, ya, sekarang kabar ini kan lebih juta lebih. Ini feedbacknya gitu. Nah, untuk itulah memang, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menetapkan dia pentahapan, ya. Nah, jadi memakai pentahapan, di mana tahap 1 itu tenaga kesehatan, tahap kedua lansia dan petugas pelayan publik, ya. Nanti untuk mahasiswa itu setelah petugas pelayan publik dan lansia selesai, baru kita ke mahasiswa dalam artian masyarakat umum yang rentan, ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, kita tetap akan memvaksin semua orang masyarakat Indonesia sesuai dengan pentahapannya, sesuai dengan vaksin yang kita terima dari Jakarta, ya. Jadi vaksin terima dari Jakarta ini sudah ada petunjuk bahwa ini untuk lansia, bahwa ini untuk petugas pelayan publik, ya. Oke, terima kasih Dok. Ini pertanyaan sedang membawa virus, ya.
Nah, tetapi kalau dengan swab PCR, orang membawa virus hanya 5 kopi saja, 5 virus dalam swabnya itu, dia akan tetap terdeteksi dan tetap alat PCR itu akan menyatakan positif. Nah, untuk itu sebenarnya Provinsi Kalimantan Barat menetapkan PCR sebagai golden standard, standar paling atas, alat deteksi yang paling paling efektif sebagai persyaratan untuk masuk ke Kalimantan Barat, ya, karena virus-virus yang sebenarnya lebih cepat menular, ya, itu sebenarnya adalah virus-virus yang dari Jawa, virus-virus yang berasal dari luar Ka'bah, ya. Nah, ini yang kita coba tahan, coba tangkal, apalagi sekarang sebentar lagi kita sedang bersiap-siap menghadapi mutasi virus virus corona yang B117 yang dari Inggris, varian Inggris. Sudah masuk di Indonesia, tapi belum terdeteksi di Ka'bah. Ini kita coba sedemikian rupa supaya dia tidak masuk ke Kalimantan Barat, ya. Dengan cara itu tadi, jadi yang di pintu-pintu masuk kita ketatkan. Kalau di Saya hormati sahabat saya, teman saya, sama-sama dari Uncak Kapuas, Bapak Dr. Harrison, yang baru saja menyampaikan pemaparan materi yang begitu menukik kebijakan tentang vaksinasi. Kemudian Ibu yang pertama tadi, yang telah menyampaikan juga saya kira sangat rigid, sangat rinci, sehingga tidak bisa ditanyakan, saking rigidnya. Kemudian saya hormati Ananda Padri Akbar SHMH selaku moderator kita pada hari ini, dan seluruh yang meliput dan mengikuti kegiatan virtual vaksinasi tinjau dari aspek hukum, kesehatan, dan agama. Saya ke bagian yang terakhir ini, kalau dilihat dari jadwal kan jam 11 lewat berapa, tinggal tersisa sedikit lagi. Oleh karena itu pemaparan saya tidak begitu banyak. Ini Pak Moderator, sedikit sekali mungkin pemaparan nanti, dan mungkin lebih banyak, mungkin ada yang mau ditanya. Nanti saya kira itu akan lebih tepat, lebih menyentuh, ya. Baik, vaksin ditinjau dari sisi agama sudah pasti kita pahami, dipastikan harus halal. Kalau tidak, kasihan yang sudah divaksin. Harus halal. Cuman dalam konsep ini kita sebelum memasuki kenapa vaksin itu halal, terutama vaksin Sinovac yang sudah dihalalkan melalui MUI. Pertama, konsep halal yang kita pahami bahwa pertama, halal itu harus bernilai positif. Halal harus bernilai positif. Jadi di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa wa kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa saja rezeki dari bumi yang bernilai halalan thayyiba. Halal itu artinya yang dibenarkan, dan thayyiba artinya itu yang bergizi, yang positif. Itu saya kira yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, konsep halal yang kedua adalah halal tapi tidak berlebihan. Halal tidak berlebihan. Maka apapun bentuk yang halal, walaupun halal tapi tidak boleh berlebihan. Makan beras, nasi, ikan, daging, apapun namanya halal, tapi tidak boleh berlebihan. Ketika ia berlebihan, maka kehalalannya bisa menjadi tidak halal lagi karena sudah berlebihan. Oleh karena itu,
Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, jangan sampai berlebihan. Saya ingin sampaikan ini lebih dahulu sebelum masuk pada vaksin. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, halal yang semulanya haram. Halal yang semulanya haram. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 173, "Famaniturra ghaira baghi wala adin fala isma alai." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini yang semulanya haram, apa saja yang bentuk haram, termasuk pemahaman kalau umat Islam, termasuk babi haram, khamar haram, tetapi dalam kondisi tertentu, maka keharaman itu bisa menjadi tidak haram kalau itu memang dalam kondisi terpaksa, dalam bahasa agama disebut kondisi darurat. Para peserta sekalian dan para narasumber dan juga moderator yang saya hormati, jadi halal yang semulanya haram, maka disinilah menimbulkan kelonggaran dalam menetapkan terutama masalah vaksin. Kita masuki pada tahap kedua, bagaimana pandangan agama terhadap vaksin. Karena ini khusus agama Islam, karena saya memang meninjau dari sisi agama Islam, karena saya memang basic Islam. Mohon maaf kepada yang lain, mungkin pandangan masing-masing ya. Pandangan agama Islam terhadap vaksin. Pertama, halal. Vaksin itu halal bersandarkan analogi. Bersandarkan analogi. Kedua, vaksin itu halal bersandarkan fatwa. Jadi sandaran hukum, istimbat hukum kita yang pertama berdasarkan analogi, akal sehat kita. Yang pertama bahwa halal berdasarkan analogi karena vaksin itu sendiri bernilai dan bermuara positif. Ketika kita memvaksinkan diri, melakukan vaksinasi, maka terjangkit virus corona atau virus 19 sangat kecil sekali, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Harrison tadi. Oleh karena itu, nilai positifnya adalah ketika orang melakukan vaksinasi, maka sesungguhnya ia telah menolak atau minimal menghindari sedikit demi sedikit serangan dari apa yang disebut dengan virus corona. Itu analogi yang bisa kita pakai bahwa makan dan minumlah kamu yang bernilai positif. Makanlah kamu obat. Gunakanlah kamu obat itu yang bermuara positif. Positif pada fisik dan pada akal sehat kita. Satu. Yang kedua, halal tidak berlebihan. Kalau kita lihat, melakukan vaksinasi ini memang sudah ada akaran, takaran, dan ukurannya. Artinya, udah pasti tidak berlebihan. Mau lebih saja tidak mau. Kalau bisa dikurangi, saya kira begitu. Oleh karena itu, halal dan tidak berlebihan sudah pasti. Sudah bisa kita lakukan. Artinya masuk di dalam hal ini. Kemudian, kemungkinan halal yang semulanya haram. Kemungkinan dari zat dari pembuatan vaksin khususnya Sinovac itu masih diperdebatkan oleh para pakar, oleh para ahli. Namun kita bersandarkan kepada tuntunan yang diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam Al-Quran tadi. Jika kamu dalam keadaan terpaksa dan kamu tidak menginginkannya dan tidak berlebihan, maka ia tidak berdosa bagi kamu. Vaksin ini kita tidak menginginkannya dan kita tidak juga berlebih-lebihan. Maka vaksin ini menjadi tidak bermasalah dari aspek hukum agama, khususnya agama Islam. Kemudian tentunya dalam hal ini agama mengajarkan kita bahwa ad-darura yudfa'u biqadril imkan. Bahaya harus dicegah sedapat mungkin, sedini mungkin. Bahaya harus dicegah.
Oleh karena itu, vaksin adalah upaya mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam hal ini adalah bahaya virus corona yang menelan korban. Lihat saja tadi listing yang disampaikan oleh Dr. Harrison tadi, luar biasa Kalimantan Barat begitu banyak terpapar virus corona. Oleh karena itu menjadi bagian terpenting kita melakukan vaksinasi ini. Kemudian pandangan agama terhadap vaksin juga ya adalah sandarannya terhadap fatwa Majelis Ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwa fatwa Majelis Ulama nomor 2 tahun 2021 bahwa mengatakan bahwa vaksin khususnya Sinovac itu halal dan suci. Artinya ada tempat kita beristimbat, ada tempat kita bersandar, ada tempat kita bernaung, ada tempat kita kembali, dan ada tempat kita untuk rasa aman dari sisi keagamaan. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi kita untuk melakukan vaksinasi ini. Jadi, sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin itu adalah halal dan suci, bahkan sangat penting untuk dilakukan oleh semua kita. Bahkan, saya kepingin mau vaksin, tapi sayang belum ada jadwalnya. Cuman umur saya sudah begitu tua, apa mungkin vaksin lagi? Saya kira tadi dijelaskan, tidak dijelaskan umur berapa vaksin itu. Para peserta sekalian yang melalui Zoom meeting ini yang saya hormati, maka dari beberapa uraian di atas tadi dapat saya simpulkan bahwa hukum vaksin itu adalah halal. 2. Melakukan vaksinasi adalah bagian dari ikhtiar. Maka tidak mau melakukan vaksinasi adalah menghilangkan salah satu bagian dari ikhtiar itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Akan kami mencoba untuk bersama kita diskusi untuk menjadikan jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haryadi. Jadi pada intinya yang bisa saya tangkap nih Pak, salah satunya adalah vaksin yang digunakan sekarang, yang disuntikan sekarang, yaitu vaksin Sinovac, itu sudah mendapat label halal dari MUI. Dan dari sisi agama, vaksin ini dapat dikatakan halal karena melihat dari kondisi darurat dan penggunaan yang tidak berlebih-lebihan. Maka dia masuk atau bisa atau halal, dan dari sisi agama layak dan bahkan sampai pada tingkat yang darurat dan harus digunakan vaksinasi ini sendiri. Oke, ada pertanyaan nih untuk Pak Sarul berkenaan dengan vaksinasi ini dari sisi agama, yakni bagaimana peran MUI Kalimantan Barat dan ulama-ulama Kalimantan Barat secara umum untuk mensosialisasikan penggunaan vaksinasi ini, biar masyarakat khususnya Kalimantan Barat ini semakin yakin untuk menggunakan vaksin itu. Mungkin lebih tepatnya seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih. Sejak dikeluarkannya fatwa ini, maka Ketua Majelis Ulama Kalimantan Barat itu Dr. Andes K. Haji Basihar, beliau sendiri yang divaksinkan lebih dahulu. Kemudian ada iklan dari jajaran pengurus MUI, melakukan iklan untuk siap divaksin. Artinya bukan hanya sekedar menghalalkan, ya Padlia, bukan hanya sekedar menghalalkan, tapi juga siap untuk divaksin. Termasuk saya adalah penasehat MUI, saya kira siap untuk divaksin karena vaksin ini adalah halal menurut bisa masuk. Islam. Ya. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan seperti ini, ada lagi pertanyaan, apakah dimungkinkan disosialisasikan kepada setiap mumpung mengambil momen daripada bulan Ramadan, ya ini disosialisasikan kepada para ustadz-ustadz dan orang-orang yang melakukan syiar dakwah di masjid-masjid atau di tempat lain untuk menyelipkan himbauan untuk ingin atau mau melakukan vaksin. Apakah itu mungkin dilakukan ke depannya? Gitu Pak. Ya, kita tahu bahwa yang namanya virus ini
corona ini belum ada obat yang pasti, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Harrison tadi. Maka salah satu adalah upaya untuk antisipasi adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini. Melihat urgensi dari vaksinasi ini bukan sekedar mubah, bukan sekedar sunnah, tapi justru wajib nanti saat bulan Ramadan jika belum reda COVID-19 ini, seluruh ustadz-ustazah untuk mengiklankan pentingnya melakukan vaksinasi. Karena bagaimanapun orang yang berpuasa, orang yang melakukan Ramadan, orang yang mendirikan agama yang sesungguhnya akan menjadi baik jika ia sehat, termasuk sehat bebas dari virus corona. Saya kira itu. Oke, tapi ada sedikit pertanyaan juga muncul di kalangan masyarakat, Pak, mengenai karena kita mengambil momen Ramadan dalam waktu dekat, jikalau program vaksinasi dilakukan di bulan Ramadan, apakah dengan disuntikannya vaksin dengan orang yang status berpuasa, apakah itu akan membatalkan puasanya atau tidak, begitu, Pak? Iya, kita harus kembali kepada fikih saum. Kalau kita lihat di fikih saum Imam Syafi'i, bahwa suntikan yang dimasukkan ke dalam itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang masuk ke dalam lubang-lubang yang sudah tersedia, yang bukan lubang baru. Nah, itu. Jadi mungkin nanti akan menjadi bagian terpenting yang harus disosialisasikan oleh para dai-dai kita. Bahwa itu, kalaupun itu andaikan ada pendapat bahwa itu membatalkan puasa, tapi kita gunakan dalil bahwa dalam keadaan darurat apapun tidak persoalan. Atau kita alih saja di malam hari, bisa saja, teknis saja. Teknis itu bisa diatur. Yang pasti substansinya jangan sampai mengelak, jangan sampai menghindari tidak mau divaksin. Rugi sendiri karena penyakit sedang merajalela, yaitu virus corona saat ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Desa Harulyadi MSI atas penjelasan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya juga. Oke, baik teman-teman sekalian, audien semuanya, tampaknya kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada sosialisasi ini, jika kita ditinjau dari sisi aspek kesehatan, hukum, kebijakan, dan agama, akhirnya memunculkan beberapa kesimpulan yang penting menurut saya. Salah satunya ada 3. Yang pertama dari sisi kebijakan, tadi maka kita bisa mendengar bahwasanya kebijakan vaksinasi ini adalah kebijakan pertahanan terhadap virus COVID-19 yang mana pernah sempat berhasil sebelumnya di Indonesia, ini untuk virus cacar dan polio, dan semua masyarakat Kalimantan Barat khususnya tadi itu akan divaksin, tetapi sesuai dengan tahapan yang paling memiliki tingkat risiko tertinggi untuk tertular. Lalu kemudian dari sisi kesehatan bisa dilihat kesimpulan dari sosialisasi ini bahwa vaksinasi ini sangat penting. Yang paling penting itu adalah untuk menimbulkan herd immunity atau kekebalan kelompok yang mana nanti ketika disuntikan memunculkan tingkat imun yang tinggi, lalu pada nantinya akan membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Lalu dari sisi agama bisa diketahui bahwasanya vaksinasi ini halal dan sampai pada tingkat yang darurat, sehingga dari sisi agama hukumnya wajib untuk dilakukan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari sosialisasi vaksinasi COVID-19 tinjau dari sisi aspek hukum, kesehatan, dan agama. Mungkin saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruhan pihak yang terlibat dalam sosialisasi ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Silakan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak moderator, dan peserta yang sudah hadir yang telah mengikuti dari awal sampai akhir.
Eh, untuk link absen udah dikirim via chat, mohon diisi. Dan diharapkan untuk dokumentasi, diharapkan semua untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Oke, kita screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.